Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 27 November 2024, Pekan Biasa ke-34. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 15, ayat 1 sampai dengan 4. Aku, Yohanes, melihat suatu tanda di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Dengan itu, berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu, berdirilah orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Mereka memegang kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab hanya Engkaulah yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyatalah kebenaran segala penghakiman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Lukas, bab 21, ayat 12 sampai dengan 19. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan pertama, orang yang telah mengalahkan binatang itu berdiri di lautan kaca sambil memegang kecapi Allah. Mereka menyanyikan nyanyian Musa dan nyanyian anak domba. Dalam bacaan Injil, para murid akan ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, dan dihadapkan kepada penguasa karena nama Yesus. Mereka harus tetap bertahan, sebab Yesus sendirilah pembelanya. Salib dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan para pengikut Yesus. Nama Yesus menjadi taruhan. Bila ada yang ditangkap, dianiaya, dan dipenjarakan, itu adalah kesempatan untuk bersaksi. Dia akan tetap teguh bertahan, sebab Yesus menjamin adanya penolong lain yang menyertainya. Jaminan yang paling meyakinkan ialah hidup yang kekal. Mari kita periksa kembali kesiapan kita untuk rela menderita, agar kehidupan kekal sungguh menjadi jaminan bagi kita. Kesaksian iman dalam keluarga. Keluarga adalah saksi iman Kristus yang hidup
berkat sakramen baptis dan perkawinan yang telah diterima. Konsekuensi yang harus dihadapi oleh setiap keluarga adalah perlunya menjalankan peran sebagai pastoral keluarga. Peran pastoral keluarga bisa dilakukan melalui kesaksian penuh sukacita sebagai orang-orang yang menikah dan berkeluarga, gereja rumah tangga. Kesaksian iman akan Kristus perlu diwujudkan dalam tindakan sehari-hari dengan menunjukkan sukacita atas tindakan yang dilakukan. Iman yang sungguh-sungguh dihidupi, yang mana itu berasal dari Injil, akan tampak berbuah dalam setiap aktivitas yang dilakukan dan mampu membawa sukacita bagi orang lain. Hal tersebut sebagai sebuah bentuk dasar dari tindakan awal penginjilan sebagai bentuk kesaksian hidup. Kesaksian iman ini bila dihubungkan dengan 5 tugas gereja termasuk dalam bagian martiria. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, adil dan benar segala tindakan-Mu. Terpujilah nama-Mu di seluruh alam semesta. Semoga kami tekun mengarahkan hidup kepadamu dan memuji nama-Mu dalam segala langkah laku kami, dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.